kelas BPIA. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Sejarah Peradaban pada masa pra-Islam. Keywordnya, sistem kepercayaan. Dalam hal kepercayaan atau akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Masyarakat Arab sudah memahami keesaan Allah dan mengikuti agama yang menuhankan Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah dari para utusan Allah yang menyampaikan seruan kepada menyembah Tuhan yang Maha Esa semata-mata, jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Nabi-nabi utusan Allah yang datang dan berdakwah kepada bangsa Arab, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk kaum Ad dan Nabi Shaleh diutus untuk kaum Tsamud. Mereka tidak mau menerima seruan para nabi Allah itu hingga diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Seruan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diterima baik di sekitar Jazirah Arab. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, kesucian agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diputarbalikkan, diubah, direka, ditambah, dan dikurangi oleh para pengikutnya. Berkaitan dengan agama, Arab pra-Islam memeluk agama Ibrahim. Namun, nantinya diketahui dan mereka akan terkontaminasi dengan menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan. Adapun keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam, mereka tenggelam dalam adat jahiliyah seperti membunuh anak perempuan, sistem jual beli yang banyak mengandung unsur tipu dan merugikan, percaya akan sebuah ramalan, dan lain-lain. Meskipun demikian, dengan bangsa Arab dikenal bangsa pemberani yang memiliki rasa kesukuan tinggi. Pada saat itu, ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu seperti 1. Manat, Lata, dan Uzza. Manat mereka tempatkan di Musyallal di tepi Laut Merah dekat Kudaid. 2. Lata mereka ditempatkan di Taif. 3. Uzza mereka ditempatkan di Wadi Akhlaq. Untuk materi yang kedua, yaitu peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dengan keyword sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai dari tahun 611 Masehi sampai 614 Masehi. Dalam misi dakwahnya Rasulullah SAW yang pertama kali ini secara sembunyi-sembunyi karena para pengikutnya belum terlalu kuat, dan saat itu salah satu tokoh panglima besar perang kaum Quraisy yaitu Khalifah Umar bin Khattab belum masuk Islam. Misi Rasulullah SAW yaitu mengajak para keluarganya terlebih dahulu untuk masuk Islam. Pertama yang disebut dengan orang-orang As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun ini terdiri dari Khadijah al-Kubra, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Untuk materi yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan keyword masa pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq, yang pertama bidang sosial dan politik. Setelah itu, kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq memulai kepemimpinannya diawali dengan memberantas nabi-nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik yang menentang untuk membayar zakat. Gerakan-gerakan ini disebut dengan gerakan anti pemerintahan. Munculnya gerakan-gerakan penentang pemerintahan ini disebabkan karena banyak dari sebagian masyarakat iri akan keberhasilan yang dicapai oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. Yang pertama, gerakan nabi palsu. Yang kedua, gerakan kaum murtad. Yang ketiga, gerakan orang munafik.
masa pemerintahan Umar bin Khattab, saat kecil Umar merupakan tokoh yang pertama kali mendapatkan gelar Amir al-Mu'minin. Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik, teritorial, sosial ekonomi, maupun sosial kultural. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Athir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kekhalifahannya serta pemerintahannya adalah rahmat. Materi yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan keyword nepotisme. Tantangan atau nepotisme yang dihadapi Khulafaur Rasyidin setelah menjadi khalifah yaitu yang pertama, ada tantangan politik dan militer. Itu ada perang Jamal, perang Siffin, juga ada fitnah atau perpecahan internal. Perang Jamal terjadi pada tahun 656 Masehi, perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi. Yang kedua, ada tantangan sosial dan ekonomi. A. Ada reformasi ekonomi dan administrasi. B. Ada penyelesaian kasus-kasus hukum korupsi. Untuk yang ketiga, ada tantangan sosial dan kultural. Yang pertama ada pengaruh terhadap hubungan antara suku. Terus juga yang kedua ada penerimaan terhadap ajaran dan kebijakan baru. Untuk materi yang kelima, ada peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dengan keyword kemajuan. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah itu banyak terjadi kebijakan yang dilakukan pada masa ini. Di antaranya, yang pertama ada pemisahan kekuasaan, yang kedua ada pembagian wilayah, yang ketiga bidang administrasi pemerintahan, yang keempat organisasi keuangan, yang kelima organisasi keteraturan, yang keenam ada organisasi kehakiman, yang ketujuh sosial dan budaya, yang kedelapan bidang seni dan sastra, yang kesembilan bidang seni rupa, yang kesepuluh bidang arsitektur. Di samping melakukan ekspansi tradisional, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam sidang pendidik, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikekuasaannya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa ini yaitu yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, yang keempat ada bidang filsafat. Untuk materi yang terakhir yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dengan keyword pendidikan. Pada peradaban dinasti Abbasiyah, kemajuan pendidikan Islam serta sangat erat dikaitkan dengan sejarah Islam karena metode pengajaran Islam telah berlangsung sepanjang sejarah Islam dan telah tercipta sejalan dengan peringatan sosial budaya umat Islam. Melalui sejarah Islam pula, umat Islam dapat meniru pola ajaran Islam di masa lalu sejak masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ulama beberapa waktu kemudian. Pakar sejarah mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan ini perkembangan sekolah dan perguruan tinggi sebagai pendidik instruktif formal dalam dunia Islam, ajaran Islam non-formal benar-benar tercipta, termasuk masjid. Tujuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah adalah tujuan yang akan dicapai dalam usaha pendidikan. Satu-satunya konsep tujuan instruktif adalah mengubah apa yang maupun kehidupan. Tujuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah adalah tujuan yang akan dicapai dalam usaha pendidikan.
Satu-satunya konsep tujuan instruktif adalah mengubah apa yang instruktif, mempersiapkan kebutuhan dan upaya baik dalam perlakuan individu maupun kehidupan yang menggabungkan perspektif pribadi, sosial, dan profesionalisme. Perlunya sarana pendidikan Islam diperuntukkan bagi sebagian masyarakat Islam yang ingin mempelajari agamanya secara mendalam. Tentang hal ini telah ditegaskan dalam Quran Surah At-Taubah pada ayat 122 sampai 125. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sangat ideal, yaitu menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan psikis, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Juga penjelasan yang kurang. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.